Nir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dr. Gigi Aswan Ekes, beliau adalah Wakil Direktur Pelayanan RSUD Letak Sopeng. Yang kami hormati unsur manajemen yang sempat hadir di tempat ini. Yang kami hormati Dr. Nur Hikmah, SPSS, beliau yang akan membawakan materi penyuluhan. Yang kami hormati Dr. Nurlia, SPS MKes, dan yang kami hormati Dr. Anita Amin, SPN, serta para peserta yang hadir di tempat ini, teman-teman melebiku dan Nia seluruh melebiku yang hadir di tempat ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul pada acara ini dalam rangka memperingati Hari Stroke Sedunia dengan tema mengenal stroke lebih dekat. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baik, sebelum kita dengarkan materi penyuluhan, mari kita dengarkan sambutan oleh Dr. Gigi Aswan MKes. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat narasumber, Bapak Ibu, teman-teman ibu yang hadir dan berobat di RSUD Letak Sopeng. Pertama, mari kita bersama-sama menghadirkan puji syukur kehadirat Yang Maha Kuasa. Hari ini kita diberi kesempatan untuk hadir dan bersama di tempat ini dalam rangka mendengarkan penyuluhan yang terkait stroke. Ini dalam rangka juga Hari Stroke Sedunia ya dok ya. Tanggal 29, kebetulan pada hari ini kita laksanakan tanggal 30, tapi tidak ada halangan. Saya berharap nantinya teman-teman lebih bisa memperhatikan apa yang akan kita lakukan. Salawat dan taklim bisa aturkan kepada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu narasumber dari KSM penyakit saraf, karena nanti bertanya ada juga dokter neurologi Yamato penyakit saraf Yamato, jadi nanti bisa dibedakan area yang penyakit saraf, area yang penyakit jiwa. Nah, terutama ini stroke. Kita tahu bersama biasanya stroke ini adalah pembunuh nomor 3 di angka penyakit terbesar di dunia. Jadi selain jantung, kanker, kemudian stroke. Kemudian kalau stroke adalah tingkat kecacatannya tinggi. Kita lihat nih banyak teman ada bapak ibu kita, teman-teman kita karena stroke. Biasa kemudian keru timunak atau dimulai juga. Jadi pada kesempatan ini nantinya kami berharap bapak ibu bisa memperhatikan. Mungkin kita tidak ambil waktu secara terlalu lama karena ini juga untuk pengobatan ada pinjer, ada pendaftaran. Jadi kita coba menjelaskan apa sih yang harus dilakukan yang terkait pencegahan. Karena kita berbicara penyakit, karena kalau sudah penyakit, itu nantinya akan berdampak kepada tingkat kecacatan atau tingkat morbilitas dan morbiditas dari penyakit tersebut. Jadi minta tolong kepada teman-teman ibu mungkin bisa memperhatikan. Artinya kita berharap bahwa penyakit ini tidak kena kita. Kalaupun kita sudah kena, itu kita bisa berobat dan bisa supaya tingkat kita bisa melakukan kehidupan secara normal. Itu mungkin yang kita harapkan pada kesempatan ini. Kemudian ada beberapa mungkin nanti akan dijelaskan yang terkait stroke, faktor pemicu terjadinya stroke, mungkin darah tinggi atau kolesterol ataupun asam urat. Nanti akan dijelaskan secara teknis dari teman-teman kita, dari ibu-ibu kita yang kebetulan konsen keilmuannya yang terkait dengan stroke. Ini adalah KSM dari ilmu penyakit saraf. Jadi mungkin terkait nanti juga banyak hal yang bisa ditanyakan selain dari stroke-nya itu sendiri yang terkait dengan penyakit saraf, bisa juga kita nanti bertanya. Ya, jadi
Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu teman-teman lebihku atas waktu kesempatannya untuk memperhatikan apa yang akan disampaikan dari tim nanti yang terkait dengan penyakit atau hari stroke sedunia. Jadi ini mungkin memang konsennya mengenai stroke, tapi tidak menutup kemungkinan penyakit utama yang terkait dengan di luar dari stroke yang berhubungan dengan penyakit saraf bisa, karena ini ada 3 seri kandi yang bisa memberikan jawaban secara detail. Silakan nantinya. Karena mungkin ini berhubungan semua, tidak ada penyakit yang sifatnya tunggal. Jadi kesempatan ini tolong dimanfaatkan, artinya kita bersyukur karena ada yang memberikan semacam ini. Pencegahannya mungkin kalau konselingnya mungkin agak setengah mati, tapi kalau sudah penyuluhan yang seperti ini, Bapak Ibu bisa silakan apapun yang mau ditanyakan, yang penting jangan minta uang. Karena kasihan tidak ada uangnya, nanti tidak bisa dibagi-bagi uangnya. Ya, kalau habis yang terkait dengan penyakit yang terkait stroke apapun penyakit saraf, silakan, karena itu memang yang kita harapkan. Itu ya. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman lebihku, jalannya nanti bisa memperhatikan. Kami mohon maaf mengganggu sebentar kegiatan fingerprint-nya dan pendaftarannya. Insya Allah akan tetap nanti dilayani, semua akan terlayani. Jadi hari ini kita mendapat 2 keuntungan. Keuntungan pertama, mengalami ilmu yang bisa nanti kita tularkan kepada keluarga yang ada di rumah, supaya jangan terkena penyakit yang seperti ini. Kemudian kedua, tetap akan dilayani yang terkait dengan pengobatan pada hari ini. Jadi videonya misalnya 10 menit saya tidak ini. Kemudian nanti kita coba, nanti siapa yang mengerti ataupun nanti yang bertanya, insya Allah ya kita akan memberikan apa ya, terserah nantinya, saya tidak tahu ya. Jadi itu mungkin yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi mohon maaf mengganggu kegiatan atau mengganggu terkait dengan pendaftaran pada hari ini, tetapi itu bukan semata bahwa kita mengganggu, tidak ada hal yang akan kita lakukan. Demikian mungkin dengan mari kita sama-sama mengucapkan basmalah untuk membuka acara kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Wakil Direktur Pelayanan yang telah membuka acara ini. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Dr. Nur Hikmah, spesialis saraf yang mewakili dokter untuk memberikan materi penyuluhan. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan penyuluhan tentang stroke. Jadi dalam rangka memperingati Hari Stroke Sedunia tahun ini, jadi kita mengadakan penyuluhan dengan judul atau tema mengenal stroke lebih dekat. Jadi mungkin teman-teman lebihku minta tolong waktunya sejenak untuk diperhatikan, karena ini adalah penting. Karena sekarang ini angka kejadian stroke ini dari tahun ke tahun ini meningkat. Jadi mengalami tahun kena lasa biasanya stroke. Jadi ya dokter minta tolong supaya diperhatikan sedek. Jadi silakan sedikit waktunya untuk memperhatikan penyuluhan ini. Jadi judulnya tadi mengenal stroke lebih dekat. Jadi itu stroke itu adalah keadaan di mana ditemukan tanda-tanda klinis yang berkembang cepat berupa psikologis lokal dan global yang dapat memberat dan berlangsung selama 24 jam atau lebih dan dapat menyebabkan kematian tanpa adanya penyebab lain yang jelas selain vaskuler. Jadi itu stroke itu sebenarnya itu penyakit yang terjadi secara tiba-tiba. Jadi tanpa ada peringatan sebelumnya, ada gejala-gejala sebelumnya itu terjadi secara tiba-tiba. Jadi biasanya pada kondisi di mana pasien-pasien itu terjatuh
biasanya itu sudah kena serangan stroke. Jadi itu stroke bisa menyebabkan kematian. Yang jelas itu ada gangguan pada pembuluh darah di otak. Jadi nanti kita akan jelaskan lebih lanjut tentang stroke ini ada berapa macam. Jadi ini sering terjadi kasus stroke di dunia. Ini kita berbicara tentang keseluruhan. Jadi ada 12,2 juta kasus baru stroke per tahun. Jadi ini tingginya stroke ini. Jadi kalau kita rata-ratakan ada kasus terjadi tiap detik. Jadi Tasedi tahu nak kena stroke dalam 3 detik. Nah, kemudian 1 dari 4 akan mengalami stroke. Jadi kalau ada 4 orang, rata-rata itu 1 orang yang kena stroke. Saking tingginya ini yang kena stroke. Jadi itu ada data-datanya. Kemudian 63% stroke terjadi pada usia kurang dari 70 tahun. Jadi itu pasien yang kena stroke itu kurang dari 72 tahun, kurang dari 70 tahun ya. Jenis undur dulu. Jadi ini kasus stroke yang terjadi ini di seluruh dunia itu menyebabkan kecacatan yang kedua tertinggi di seluruh dunia. Jadi itu penyebab kecacatan dan kematian. Jadi ini sekarang sudah meningkat kejadiannya dari urutan ketiga menjadi kedua. Jadi ini kedua setelah penyakit jantung. Jadi yang pertama jantung, yang kedua itu stroke. Jadi ini di seluruh dunia. Jadi bukan cuma di Indonesia. Karena kejadian stroke ini meningkat 50% dalam 17 tahun terakhir. Jadi begitu cepat nih perkembangan stroke sampai 50% ini meningkat dalam kurun waktu 17 tahun. Jadi teman-teman lebihku ini mungkin ada yang bertanya, itu stroke sih sebenarnya berapa macam ya? Jadi stroke itu ada 2 macam. Jadi stroke sumbatan, ini yang sebelah kanan. Jadi ini stroke sumbatan atau non hemorrhagic stroke. Kemudian ini adalah stroke perdarahan. Jadi ini di sini kita bisa melihat bahwa pembuluh darah di otak ini mengalami sumbatan. Kemudian ini ada perdarahan. Jadi ini gambaran scan dari stroke perdarahan adalah ada gambar putih, sedangkan ini adalah ada gambar yang hitam. Jadi ini daerah pembuluh darah yang tersumbat, sedangkan ini adalah pecah pembuluh darah di otak. Ya, jadi ini ada 2 jenis stroke. Ya. Kemudian faktor risiko stroke. Jadi apa yang dimaksud dengan faktor risiko itu faktor-faktor yang maksudnya memperberat. Jadi itu ada 2 macam faktor risiko stroke. Jadi itu ada yang bisa kita tangani atau ada yang tidak bisa. Jadi ini faktor risiko yang tidak bisa kita campur tangan, seperti usia. Itu usia di atas dari 55 tahun itu ya adalah faktor risiko terkena stroke lebih besar. Kemudian laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Kemudian ini terkait dengan ras terutama ras kulit hitam atau kulit berwarna. Kemudian ada riwayat keluarga atau genetik. Kemudian ada riwayat stroke sebelumnya. Jadi ini kita tidak bisa ubah ya. Kemudian yang kedua ada yang kita bisa ubah. Di sini kita bisa usahakan bagaimana kita cara pencegahannya. Di sini ada beberapa faktor risiko stroke yang bisa kita kendalikan. Pertama itu ada peningkatan tekanan darah.
Jadi kita bisa atur, kita bisa ubah dengan modifikasi, kita bisa usahakan berkurang. Kedua, obesitas atau kegemukan. Yang ketiga, kadar gula darah yang tinggi atau biasa disebut DM atau diabetes mellitus. Kemudian pola makan yang buruk, kolesterol tinggi, gangguan fungsi ginjal, ada polusi udara, merokok. Nah, ini yang merokok juga mungkin teman-teman lebih diperhatikan ini merokok ini masuk dalam faktor risiko stroke. Jadi di sini mungkin banyak sekali orang tua kita yang merokok. Jadi diusahakan bagaimana caranya supaya kita bisa mengurangi atau menedakan ini rokok. Kemudian konsumsi alkohol, ya. Jadi ini adalah aktivitas fisik yang kurang juga masuk ya. Jadi ini adalah faktor-faktor resiko, artinya yang masih bisa kita usahakan untuk menurunkan. Jadi yang bisa dimodifikasi. Ya. Kemudian ini ada apa saja gejala. Jadi mungkin kita perlu tahu gejala dan tanda-tanda stroke. Jadi ada slogannya. Jadi segera ke rumah sakit. Jadi ini yang pertama, senyum tidak simetris atau mulut mencong, kemudian berat separuh tubuh melemah, kemudian bicara pelo atau cadel, kebas atau bal, atau kesemutan separuh tubuh, jadi memengang. Kemudian rabun, penglihatan berkurang, pandangan mata kabur. Jadi itu terjadi secara tiba-tiba. Jadi bukan rabun karena memang ketuaannya, jadi terjadi secara tiba-tiba. Kemudian sakit kepala yang hebat. Jadi itu kalau ada orang tiba-tiba nyeri kepala muncul yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Kemudian ada pusing, berputar, gemetar atau sempoyongan. Kemudian muntah-muntah. Jadi itu adalah gejala dan tanda stroke. Jadi di sini untuk memudahkan mengingat ini ada slogannya ya, segera ke rumah sakit. Jadi stroke itu adalah suatu kegawatan. Jadi jangan kita menganggap bahwa stroke itu tidak apa-apa ya. Jadi stroke itu harus segera ditangani karena ini adalah kasus emergensi. Jadi bukan cuma serangan jantung. Jadi kalau misalnya ada gejala-gejala itu yang tadi saya sebutkan, mungkin Bapak Ibu langsung segera ke rumah sakit terdekat. Jadi tidak boleh kita tunda. Misalnya kita tunda sampai besok, 1 minggu, 1 bulan. Jadi kalau ada gejala-gejala itu kita langsung ke rumah sakit. Nggak boleh kita tunda. Jadi ya kita segera ke rumah sakit. Jadi semakin cepat mendapatkan pengobatan, penderita stroke dapat tertolong dan mengurangi risiko kematian atau kecacatan permanen. Jadi harusnya kita secepatnya datang. Jadi jangan tunda-tunda, karena kalau ditunda itu bisa mengakibatkan cacat, yang lebih berat bisa mengakibatkan kematian. Kemudian ada namanya periode emas penanganan stroke. Jadi waktu yang diperlukan untuk meminimalkan suatu kecacatan. Jadi semakin cepat dibawa ke rumah sakit, semakin cepat ditolong. Jadi angka kematian dan kecacatan bisa dikurangi. Jadi ini adalah golden period namanya. Kalau ada orang diduga terkena serangan stroke, langsung bawa ke UGD rumah sakit. Jadi ini adalah kita bisa perkirakan waktunya kurang dari 2 jam, ya secepatnya. Kemudian di rumah sakit segera mendapatkan obat. Kemudian setelah itu harusnya itu kurang dari 2 jam ya waktu terjadinya serangan sampai datang ke rumah sakit. Jadi begitu ada serangan stroke, kita langsung menelepon, ambulans datang, kemudian ambulans berangkat, tiba di rumah sakit,
langsung pengobatan. Jadi kurang dari 2 jam itu harus tiba di rumah sakit. Di rumah sakit itu dilakukan pengobatan itu memerlukan juga waktu kurang dari 2 jam, kurang dari 2,5 jam. Jadi waktu yang terbaik penanganan stroke itu kurang dari 4,5 jam. Jadi apabila kita lakukan pengobatan kurang dari 4,5 jam atau 4,5 jam itu bisa meminimalkan angka kecacatan dan kematian. Jadi ini tadi kita sudah jelaskan tentang gejala stroke dan penanganannya. Jadi kita pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara mencegah stroke? Ya, jadi pertama kita cek kesehatan secara rutin. Jadi mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu itu sudah betul apa yang dilakukan selama ini adalah datang ke rumah sakit secara periodik tiap minggu untuk mengecek kesehatan. Kemudian asap rokok kita hilangkan. Jadi kita misalnya tidak usah merokok. Kemudian sebenarnya itu bukan cuma merokok, jadi asap merokok namanya perokok pasif. Jadi yang kena asap rokok juga bisa berisiko terkena stroke. Jadi bukan cuma yang merokok saja ya. Jadi asap rokok itu harus segera kita hindari. Kemudian yang ketiga, rajin aktivitas fisik. Jadi yang dimaksud ini adalah aktivitas olahraga. Kemudian diet seimbang, jadi makanan yang bergizi kita harus konsumsi. Kemudian istirahat yang cukup. Jadi kita harusnya melakukan serangkaian kegiatan, tidak boleh bekerja secara berlebihan ya, dan ada pengelolaan stres. Jadi stres juga kita harus hindari untuk mencegah terjadinya stroke. Ya, jadi kesimpulannya itu stroke itu adalah kegawatan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu jangan sampai kalau ada gejala stroke itu kita simpan di rumah, kita rawat sendiri, kita infus sendiri. Ya, jadi tidak boleh. Jadi karena ini adalah kegawatan, segera harus dibawa ke rumah sakit. Jadi kita harus kenal ini gejalanya, baik itu oleh diri sendiri maupun keluarga, itu penting kita lakukan. Jadi yang terpenting kita tekankan adalah gejala stroke itu pasti terjadi secara mendadak. Jadi itu stroke itu biasanya tidak ada keluhan, tidak ada apa-apa, tidak ada gejala-gejala, langsung mendadak terjadi. Jadi itu gejala-gejala penting yang harus kita ketahui. Jadi yang terakhir adalah bila kita dapatkan gejala itu harus segera ke rumah sakit. Jadi tidak boleh ditunda. Jadi intinya harus ke rumah sakit. Jadi saya ulangi, waktu penanganan yang terbaik itu kurang dari 2 jam harus sampai di rumah sakit. Dan setelah sampai di rumah sakit sekitar 2,5 jam itu pemeriksaan oleh dokter, termasuk laboratorium, sistem kepala dan obat itu 2 jam, 2,5 jam atau 2,5 jam itu. Apabila kita bisa mengejar ini waktu yang namanya waktu emas 4,5 jam, kurang dari 4,5 jam itu angka kecacatan bisa kita kurangi. Jadi setidaknya kalau ada yang mengalami hal itu, terkena gejala-gejala stroke itu, bisa dibawa ke rumah sakit kurang dari 2 jam. Jadi jangan kita simpan sampai tengah malam misalnya, besok, 1 minggu, 1 bulan. Ya, jadi itu yang saya sampaikan. Ya, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Dr. Nur Hikmah, spesialis saraf yang telah memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua.
Untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada Kak Ome, Kak Sulianti yang akan pandu acara selanjutnya. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada kami ucapkan kepada MC. Selanjutnya mungkin hari ini penyuluhan yang kita lakukan supaya penyuluhan apakah ini sampai kepada audiens atau bagaimana. Jadi ini ada pertanyaan dari Ibu Dokter tentang bagaimana tentang stroke. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang bisa menjawab bisa langsung mengacungkan tangan. Pertanyaan yang pertama itu, ada berapa jenis stroke dan sebutkan. Ada yang bisa? Ya. Ibu siapa namanya? Berdiri. Ada dua jenis stroke timbangan dan stroke saudara. Oke, tepuk tangan dulu. Ibu siapa ibu? Ibu Suharti. Berarti Ibu Suharti betul-betul menyimak kita penyuluhan kita pada hari ini. Silakan langsung terima hadiahnya ibu. Ya foto. Foto dulu. Satu, dua, oke. Oke, terima kasih Ibu Suharti. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebutkan 3 tanda dan gejala stroke. Ada yang bisa? Yang sehari-hari boleh. Bisa lagi betul. Nah, silakan Ibu, berdiri Ibu sini. Siapa namanya? Ibu Fatmawati, silakan menyebutkan 3 tanda gejala stroke. Yang pertama, ya kram atau kesemutan. Iya. Yang kedua, Sakit kepala. oke. Yang ketiga, Sakit ada lagi yang lain Ibu selain sakit perut yang berfungsi. Ya, pusing. Oke, terima kasih Ibu Fatmawati, silakan menerima hadiahnya. Maju-maju kita. Tanda dan gejala stroke tadi kesemutan, sakit kepala dan pusing. Oke, masih ada pertanyaan lagi ibu-ibu, bapak-bapak yang menyimak, silahkan ya. Yang ketiga, bila terjadi stroke, apa yang harus dilakukan? Ada dari sayap kanan? Sayap kanan ada? Sayap kanan? Sini. Oke. Berarti penyuluhan kita hari ini berhasil ya. Sayap kiri dan sayap kanan ada yang bisa menjawab. Silahkan Ibu. Namanya siapa? Bu Hena. Silahkan Ibu sebutkan. Oke, membawa ke puskesmas terdekat. Yang kedua, apa lagi? Cukup mungkin. Ya. Oke, setelah dibawa ke puskesmas dan bisa juga dibawa ke rumah sakit. Silahkan diterima hadiahnya Ibu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Waktu penanganan stroke terbaik atau golden period berapa jam? Periode Mas, berapa? Yang ini yang terjauh sini. Walaupun dia jauh berarti dia menyimak. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu pada hari ini. Hingga serta Nur Hayana, silahkan. 4,5 jam. Bagaimana dong? Dalam perjalanan 2 jam. Betul. Ya, Mantap. berarti Ibu dari jauh menyimak ya.
malah ke Diana. Kasih pada ya. Ya, terima kasih Ibu. Walaupun dia jauh duduk, berarti dia menyimak. Pertanyaan terakhir, sebutkan 3 cara pencegahan stroke. Sayap kanan ada 3 cara pencegahan stroke. Sayap kiri, depan. Ada yang bisa menyebutkan cara pencegahan stroke dalam kehidupan sehari-hari boleh? Ada? Oh, sini Bu, sini. Siapa nama Ibu? Ibu Hafsa, maju ke depan. Sebutkan 3 cara Ibu. Yang pertama apa? Yang pertama kurangi merokok, alkohol, tidak bisa dapat bekerja. Istirahat. Ya, istirahat. Ya, aktivitas yang pun terlalu berat, terlalu capek. Diterima dong? Ya. Oke, terima kasih Bu Hafsa. Silahkan diterima hadiahnya. Terima kasih dok. Oh ya, minta untuk hari ini ada tambahan dari Dokter Anita, spesialis neurologi juga. Untuk hari ini waktu dan tempat kami persilakan. Tadi penyuluhan yang disampaikan oleh Dokter sangat jelas dan lengkap. Cuma sama tambahkan sedikit, tadi sudah disinggung masalah faktor resiko pada pasien-pasien stroke. Ada yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak. Yang bisa dimodifikasi maksudnya kita bisa mencegah, misalnya kencing manis, diabetes mellitus, dan hipertensi. Kan rata-rata pasien-pasien di sini kan penyakitnya penyakit gula, kencing manis, atau tekanan darah tinggi. Nah itu bisa dicegah dengan pola makan, pola hidup. Selama ini kita harus mengurangi garam-garaman, mengurangi yang karbohidrat. Bukan saja yang manis-manis kayak gula, tetapi yang tepung-tepungan itu juga termasuk tinggi karbohidrat. Jadi untuk pasien-pasien kencing manis dan tekanan darah tinggi itu sangat beresiko untuk terkena stroke. Terus mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian mempertanyakan, mungkin saya menderita lemak, kencing manis, menderita toka, tekanan darah tinggi, tapi dia mau stroke. Jangan berpikiran seperti itu, karena sebenarnya bisa ditanda kutip itu belum sampai ke kita penyakitnya, belum. Jadi sebenarnya itu di dalam pembuluh darah sudah ada nih cikal bakalnya, ada namanya yang di dinding pembuluh darah itu plak-plak, itu bisa lepas. Jadi tinggal menunggu waktu saja. Untuk memperpanjang atau mencegah lepasnya itu sumbatan dari pembuluh darah, itu salah satunya dengan cara pola makan, pola hidup yang sehat. Seperti itu nih. Jadi tadi untuk slogannya rumah sakit pasien stroke itu ciri-cirinya kan segera ke RS. Segera itu senyumnya tidak simetris, gerakannya tidak simetris, maksudnya lemas kiri atau kanan, apalagi ada mati rasanya. Terus penglihatan yang tiba-tiba kabur. Intinya kalau pasien stroke itu kata kuncinya adalah tiba-tiba, bukan perlahan-lahan. Kalau misalnya penglihatannya perlahan-lahan kabur itu bukan stroke, tapi kalau tiba-tiba hilang itu stroke. Gerakan tangannya tiba-tiba tidak bisa angkat, itu stroke. Tiba-tiba keram-keram, bukan perlahan-lahan, dan tiba-tiba yang lain. Kata-kata tiba-tiba itu yang lebih mengarah ke stroke. Nanti kalau memang ada gejala seperti itu bisa langsung ke rumah sakit. Mungkin ada tambahan dari dokter. Saya kira tadi sudah cukup jelas dijelaskan oleh Dr. Notiko sama Dr. Anita. Itu saja yang perlu ditekankan adalah walaupun kita punya faktor resiko, rajin ke kontrol. Jadi jangan bilang ada juga
200 tidak mau pergi kontrol karena dia bilang takut. Ya itu karena dia bilang tidak ada gejala aku dong. 200 tensiku tapi sehat ya, tidak ada gejala aku ya, tapi itu bisa jadi bom waktu. Jadi kapan-kapan nanti kalau ada faktor lain lagi bisa itu pecah naik tensinya, pecah pembuluh darah. Jadi orang hipertensi itu lebih berisiko untuk kena stroke perdarahan. Tadi ada 2 tuh, perdarahan dengan penyumbatan. Kalau perdarahan itu lebih risiko angka kematiannya lebih tinggi. Jadi kalau orang yang ada punya faktor risiko hipertensi, antisipasi memang itu juga banyak hoax di masyarakat bilang, normal nih tensiku, tidak mau minum obat tensi karena sudah 120 minum obat tensi ya. Jadi itu tensi tak normal pada saat kita minum obat, kita tensi normal itu karena pengaruh obat. Kapan kita hentikan? Coba mungkin kontrol pasti naik lagi. Jadi ada pasien yang bilang tidak mau minum obat karena bilang nanti rusak ginjalnya terlalu banyak minum obat. Dan masa mungkin terus minum obat sampai ada bilang berkarung-karung minum obat, padahal itu justru itu ginjal sangat rentan sekali dengan hipertensi. Gampang gagal ginjal kalau hipertensinya tidak ditangani, itu ginjal bisa rusak. Jadi sekarang kalau ada kita punya faktor risiko, rajin ke kontrol. Kalau misalnya memang hipertensi itu minum obat seumur hidup, apalagi orang yang susah pantang apa segala macam, tidak olahraga, itu memang mutlak harus minum obat. Jadi dengan minum obat teratur, insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi stroke sama kita. Itu jadi pencegahannya adalah kontrol secara rutin. Ya, jadi itu yang poin paling penting untuk stroke adalah mengetahui faktor risiko. Karena ini faktor risiko yang paling penting untuk kita tangani. Jadi kalaupun sudah kena stroke, jangan bosan-bosan datang dokter. Ada dia bilang, nanti dokter bosan mereka tidak ada itu. Harus ke rutin kontrol karena itu faktor risiko kita sewaktu-waktu bisa lagi memunculkan bisa menimbulkan stroke. Jadi orang yang pernah stroke, risiko stroke-nya itu lebih tinggi lagi dari orang yang tidak pernah kena stroke. Jadi harus lebih rutin lagi kontrol. Ya walaupun tidak ada keluhan yang lain-lain, tetap harus datang untuk kontrol. Ya itu saja tambahannya. Ya, jadi yang paling penting itu adalah pencegahan. Kita mencegah sebelum terjadi stroke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin kami ucapkan ya kepada Ibu Dr. Nur Hikmah, spesialis neurologi, Dr. Nurlia SPN dan Dr. Anita SPN, sudah meluangkan waktu walaupun dengan kesibukan yang sudah banyak pasien, sudah visitor, tapi bisa meluangkan waktunya untuk berbagi kepada kita. Mudah-mudahan ada berkahnya baik dari pemateri dan kita juga yang mendengarkan. Mungkin kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.